Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, kalau kita bicara tentang investasi, kita pasti mengharapkan imbal hasil yang besar dengan resiko yang minimal. Betul ya? Namun pada kenyataannya, hal ini sangat jarang terjadi. Kenapa? Karena imbal hasil yang besar ataupun return yang besar itu pasti diiringi dengan resiko yang besar pula. Nah, salah satu instrumen yang bisa memberikan imbal hasil besar itu adalah reksadana saham. Nah, jadi pada video kali ini saya akan sharing kepada Sobat Maya tips berinvestasi di reksadana saham agar tetap mendapatkan return yang maksimal, tapi kita bisa mengelola resiko sehingga resiko yang kita tanggung itu dapat kita minimalisir. Nah, bagi yang penasaran tentang tipsnya, jangan lupa untuk saksikan video ini sampai habis ya. Nah, kita ke tips yang pertama nih Sobat Maya. Ketahui dulu profil resikonya Sobat Maya. Nah, pada video-video saya yang sebelumnya, saya udah menjelaskan tentang profil resiko. Jadi profil resiko itu ada 3 ya. Ada konservatif, moderat, dan agresif. Nah, orang-orang ataupun investor yang berinvestasi di reksadana saham itu profil resikonya adalah agresif. Nah, jadi bagi Sobat Maya nih, yang saat ini profil resikonya konservatif, tapi nekat untuk mencoba berinvestasi di reksadana saham, nggak apa-apa. Sekarang saya bantu kasih tips agar Sobat Maya tuh mentalnya nggak breakdance kalau misalnya portofolionya turun. Jadi, contohnya seperti ini Sobat Maya. Sobat Maya punya 1 juta untuk diinvestasikan setiap bulannya. Nah, bagi Sobat Maya yang punya dana seperti itu, Sobat Maya bagi nih 20% di reksadana saham, 80%-nya di reksadana pasar uang. Kenapa di reksadana pasar uang? Karena reksadana pasar uang itu sangat minim resiko, Sobat Maya. Hampir nggak ada resiko. Dan dia nilainya itu naik terus. Jadi, ini bisa membackup kalau misalnya seandainya reksadana saham ini nilainya lagi turun. Dan kalaupun amit-amit nih ya, contohnya kan dari 1 juta nih ya, 20% artinya 200.000 di reksadana saham, 800.000-nya di reksadana pasar uang. Nantinya, walaupun reksadana saham ini misalnya nih ya, sampai crash, minus 50% contohnya, Sobat Maya hanya akan floating loss itu 10% atau katakanlah 100.000. Nah, sementara yang 800.000 ini masih utuh dan terus berkembang di reksadana pasar uang. Nah, di bulan selanjutnya, Sobat Maya bisa top up lagi tuh di reksadana sahamnya. Jadi nanti average-nya ini bakal turun yang di reksadana saham. Hingga pada akhirnya, mungkin 3 tahun, 5 tahun, nantinya Sobat Maya akan profit dan mungkin malah lebih besar dari reksadana pasar uangnya. Nah, jadi ini adalah salah satu cara di mana Sobat Maya yang profil risikonya konservatif bisa mencoba untuk reksadana saham. Jadi paling nggak tuh mentalnya nggak breakdance banget lah kalau misalnya pasar sahamnya lagi turun nih Sobat Maya. Nah, kalau misalnya Sobat Maya udah melakukan hal ini beberapa kali dan udah mulai terbiasa dengan floating loss-nya di reksadana saham, nah, bisa mulai meningkatkan porsinya nih Sobat Maya. Misalnya 30% di reksadana saham, 70% di reksadana pasar uang. Terus mungkin di bulan-bulan selanjutnya, Sobat Maya bisa ningkatin lagi nih. Contohnya 50% di reksadana saham, 50% di reksadana pasar uang. Hingga pada akhirnya nyaman kalau mau taruh uangnya di 100% di reksadana saham. Nah, semoga tips ini bisa membantu nih ya bagi Sobat Maya yang saat ini masih profil risikonya itu konservatif, tapi nekat untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi, tapi kita bisa mengelola resikonya hingga jadi minimal, tapi returnnya masih tetap tinggi. Good luck ya Sobat Maya. Nah, kita lanjut ke tips yang kedua. Nah, tips yang kedua adalah dollar cost averaging atau mencicil nih Sobat Maya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya, seperti cerita saya yang tadi ya, ada dana 1 juta yang bisa diinvestasikan setiap bulan, maka dana tersebut itu kita cicil nih Sobat Maya. Jadi 1 bulan ini ya oke 1 juta, terus bulan depan 1 juta, terus bulan depannya lagi 1 juta. Nah, ini Sobat Maya bisa beli di reksadana sahamnya. Jadi bulan ini 1 juta, bulan depan 1 juta, bulan selanjutnya 1 juta. Saya kasih perumpamaan nih Sobat Maya.
Contohnya bulan ini nilai unitnya itu adalah 1000. Kalau misalnya Sobat Maya beli 1 juta, artinya Sobat Maya akan mendapatkan 1000 unit. Tapi kalau misalnya bulan depan dia turun jadi Rp500 per unitnya, artinya Sobat Maya akan mendapatkan 2000 unit. Artinya kalau misalnya bulan ketiga dia naik lagi harganya jadi 1000 per unit, Sobat Maya udah nggak mengalami kerugian. Dan kalau bulan keempat dia udah naik ke 1200 per unitnya, Sobat Maya udah mengalami keuntungan. Nah, kurang lebih itulah yang dinamakan dollar cost averaging nih Sobat Maya. Jadi kita mencicil dengan dana yang tetap setiap bulan untuk meminimalisasi resiko sehingga mendapatkan return yang maksimal. Nah, dengan metode ini, kalau misalnya nilainya turun, Sobat Maya nggak perlu takut karena Sobat Maya bisa membeli lebih banyak unit di harga bawah. Nah, dan kalau misalnya ini dilakukan dalam jangka panjang, kemungkinan besar akan profit nih Sobat Maya. Nah, tapi kita harus lihat lagi nanti yang di tips selanjutnya. Bagaimana memilih manajer investasi yang baik agar bisa menghasilkan cuan juga buat kita. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau misalnya saya seorang freelancer ataupun yang income-nya itu satu kali jebret langsung gede, itu gimana? Kan saya nggak berinvestasi setiap bulan. Nah, kalau misalnya Sobat Maya berada di posisi tersebut dan mau berinvestasi, contohnya Sobat Maya ada 10 juta. Nah, Sobat Maya jangan langsung masukin 10 jutanya itu dalam satu reksadana saham Sobat Maya. Jadi dibagi lagi nih, contohnya bulan ini masukin aja 2 juta. Ya kan? Nah, artinya masih ada sisa 8 juta dong ya. Nah, 8 jutanya ini tunggu nih Sobat Maya. Kalau misalnya dia nanti nilai unitnya turun, Sobat Maya top up lagi. Seperti itu. Misalnya top up lagi 2 juta ataupun 3 juta. Nah, kalau misalnya nanti nilainya turun, top up lagi. Seperti itu Sobat Maya. Jadi, pastikan kita bisa mengelola resiko. Nah, dollar cost averaging sendiri ini adalah bagian dari money management nih Sobat Maya. Yang penting bagaimana adalah kita mengelola resiko agar mendapatkan return yang maksimal dengan resiko yang minimal. Nah, kita ke tips yang ketiga. Langsung ada handphone nih ya buat saya contek nih Sobat Maya. Nah, di sini saya akan menampilkan layar bibit saya. Nah, jadi bagi Sobat Maya yang belum berinvestasi ataupun saat ini mau berinvestasi di reksadana, bisa menggunakan platform bibit Sobat Maya. Nah, platform bibit ini adalah platform untuk berinvestasi reksadana dan tentunya udah terdaftar di OJK. Nah, jika Sobat Maya mau mendaftar, boleh menggunakan kode referral saya nih agar mendapatkan 25.000 cashback yang dapat digunakan untuk berinvestasi lagi Sobat Maya. Nah, kita lanjut. Di sini di layar ini saya akan tunjukkan kepada Sobat Maya cara untuk memilih manajer investasi yang tepat agar bisa membawa cuan bagi kita. Nah, di sini Sobat Maya langsung geser aja ya. Kalau misalnya udah punya aplikasi bibitnya, langsung geser ke bagian bawah. Terus pilih reksadana saham. Oke, itu ya ada tulisannya saham. Nah, lalu kita ke bagian bawah. Kita pilih yang Discover More nih Sobat Maya. Nah, di situ kan ada bagian filter ya. Nah, nanti di situ Sobat Maya pilih bagian filternya, terus pilih yang return, terus pilih yang year to date. Nah, nanti muncul nih Sobat Maya reksadana saham yang hingga saat ini returnnya paling tinggi hingga ke paling rendah. Kita bisa lihat ya, di sini yang paling tinggi adalah Trim Capital Plus dengan persenannya itu 2%, masih plus dari awal tahun hingga sekarang. Lalu yang paling bawah tuh ada Sinar Mas ya, Syariah unggulan itu minus 15% hingga bulan Mei 2021 ini. Nah, kalau saya pribadi, saya sih ada sedikit berinvestasi di reksadana saham, yaitu Sukor Invest Syariah Equity Fund ini. Kenapa? Karena Sukor Invest ini saya lihat tuh kinerja manajer investasinya itu bagus nih dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, jadi saya lihat emang kinerjanya bagus, ya udah saya coba untuk masuk juga. Nah, hasilnya not bad sih Sobat Maya. Saya tuh baru masuk dikit ya karena saya sebenarnya lebih prefer langsung di saham. Tapi bagi Sobat Maya yang lebih nyamannya di reksadana saham, nah bisa coba untuk Sukor Invest ini. Nah, kemarin tuh saya beli di indeks kalau nggak salah itu di 6.000 ya, pas indeks 6.000. Nah, sekarang kan udah 5.800-an. Nah, itu dia cuma minusnya dikit banget Sobat Maya. Bisa mengalahkan IHSG. Contohnya misalnya IHSG minusnya 3%, dia cuma minusnya 1%. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia lebih mengungguli IHSG. Nah, tips yang keempat adalah tentukan target ataupun jangka waktu investasinya.
Nah, contohnya nih ya, Sobat Maya punya dana 1 juta per bulan untuk diinvestasikan untuk dana pendidikan anak. Jadi, Sobat Maya udah bikin nih time frame-nya 5 tahun. Nah, kalau dalam 1 tahun kan itu 12 juta. Misalnya Sobat Maya menargetkan bahwa dalam 1 tahun itu kita akan mendapatkan CAGR ataupun return sebesar 10% dari investasi kita. Artinya, dalam 5 tahun ke depan, itu dana yang 1 juta per bulan atau 12 juta per tahun ini akan menjadi kurang lebih 80 juta. Nah, jika pada sebelum 5 tahun, imbal hasilnya Sobat Maya ini udah menjadi 80 juta. Nah, saran saya adalah Sobat Maya take profit, amankan profitnya, jadi 80 jutanya dicairin, terus taruh di instrumen investasi yang minim resiko seperti reksadana, pasar uang, ataupun deposito. Nah, kenapa saya sarankan seperti itu? Karena banyak banget nih Sobat Maya. Contohnya, orang-orang yang udah berinvestasi dengan target misalnya 5 tahun. Tapi pada tahun kelima, ternyata terjadi crash. Nah, pada saat itu, ya tentunya kita nggak bisa tarik ya dananya ya. Karena ya kalau misalnya kita tarik, pasti langsung jadi loss. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Maya udah mendapatkan target yang diinginkan, itu langsung take profit aja Sobat Maya. Lalu amankan. Kita lindung nilai nih Sobat Maya ke investasi yang resikonya itu kecil, kayak reksadana pasar uang ataupun deposito. Jadi paling enggak tujuannya Sobat Maya itu udah tercapai nih Sobat Maya. Nah, jadi kalau misalnya udah tercapai targetnya Sobat Maya, langsung take profit, pindahkan ke instrumen lain yang minim resiko. Jadi pada saat Sobat Maya mau mengambil uang investasinya itu, nilainya aman Sobat Maya. Jangan sampai misalnya deadline dana pendidikannya itu di tahun kelima, terus tahun kelimanya itu crash, ya nggak mungkin kan anaknya nggak kuliah ataupun nggak sekolah gara-gara kita nggak bisa tarik dananya. Karena kalau misalnya kita tarik loss ya kayak gitu ya Sobat Maya. Nah, pastikan Sobat Maya aware tentang hal itu. Nah, kalau misalnya di penjelasan yang sekarang kurang lengkap nih, nanti saya akan coba bikinin videonya yang menjelaskan lebih detail tentang tujuan ataupun target investasi ini. Nah, kita ke tips yang kelima nih Sobat Maya, yang terakhir dan paling penting. Apakah itu? Penasaran nggak? Nah, dia adalah bersabar. Nah, kalau kata Opa Warren Buffett nih ya Sobat Maya ya, bukan kata-kata saya nih. No matter how great the talents or the efforts, some things just take time. We cannot produce a baby in 1 month by make 9 women pregnant. Artinya, terkadang sesuatu itu perlu waktu. Kita nggak bisa membuat anak dalam waktu 1 bulan dengan menghamili 9 wanita sekaligus. Artinya, emang kalau baby itu ya kita butuh waktu 9 bulan. Nggak bisa dapetin satu baby itu dalam 1 bulan dengan menghamili 9 wanita. Kayak gitu tuh Sobat Maya, kata Opa Warren Buffett. Nah, pada saat saya membaca quote ini, ya dalam hati saya, iya benar juga ya. Kan kadang tuh emang perlu waktu yang akan menjawab semuanya. Sama kayak investasi Sobat Maya. Kadang tuh kita investasi, banyak investor yang pengennya dapat di bawah, langsung beli di atas. Dapat di bawah, langsung jual di atas, kayak gitu ya. Ataupun misalnya 1 kali beli, itu harganya langsung naik. Nggak mau dia ada turun-turun, kayak gitu Sobat Maya. Nah, tapi dalam investasi kita nggak bisa berekspektasi seperti itu. Karena dalam investasi ya emang ada naik turun dan ada resikonya. Nah, jadi intinya adalah bersabar. Kadang itu butuh waktu setahun, 3 tahun, 5 tahun. Atau kalau di reksadana saham, ada yang sampai 10 tahun. Yang penting adalah bagaimana kita nggak cut loss dan tetap percaya bahwa hal yang kita investasikan itu bagus. Nah, tapi ini quote unquote ya Sobat Maya ya. Nggak bisa diterapkan semuanya dalam, maksudnya kalau misalnya ada yang bilang sleeping investor, nah itu nggak bisa juga Sobat Maya. Kita tetap harus mereview kayak kinerja manajer investasinya, apa aja portofolionya, ada yang aneh-aneh nggak, terus ada kasus nggak. Nah, itu kita harus tetap monitor sih Sobat Maya. Nggak ada hal yang benar-benar instan di dunia ini. Semuanya butuh profit. Dan tentunya butuh kesabaran dan waktu yang akan menjawab semuanya. Semoga berbuah yang manis ya Sobat Maya. Nah Sobat Maya, demikian 5 tips dari saya untuk berinvestasi di reksadana saham.
agar mendapatkan return yang maksimal dengan resiko yang minimal. Nah, semoga aja Sobat Maya suka dengan video ini dan Sobat Maya bisa menerapkan tips ini agar bisa mendapatkan cuan yang maksimal. Nah, jika Sobat Maya punya saran ataupun punya masukan ataupun punya tips lain, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar juga ya. Nanti kita coba untuk diskusi nih Sobat Maya. Nah Sobat Maya, sekian video saya. Semoga Sobat Maya suka dengan video ini. Kalau misalnya Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Lalu share kepada teman-temannya yang mungkin membutuhkan tips ini juga. Nah, akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu menghasilkan cuan ya Sobat Maya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.